Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi kita di serial pelajaran Lensek Sigma. Pokok bahasan kali ini adalah arti sigma dan cara menghitung nilai sigma. Sebelum melanjutkan, jangan lupa terlebih dahulu Anda tekan tombol subscribe agar Anda berlangganan dan tidak ketinggalan serial-serial berikutnya. Penjelasan kita awali dengan logo atau lambang sigma, seperti yang di dalam kotak kuning ini. Ini adalah logo yang biasa digunakan untuk sigma. Nah, pengertian dari sigma yaitu suatu metrik yang mengindikasikan seberapa baik performa suatu proses. Jadi kalau suatu proses capability-nya semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa prosesnya baik. Jadi kalau proses dengan kapabilitas tinggi dan proses yang baik tersebut, maka akan diperoleh nilai sigma yang tinggi pula. 6 sigma adalah apabila 99,99966% memenuhi atau berada di dalam batas spesifikasi. Anda bayangkan hanya 0,00034% saja yang di luar spesifikasi atau cacat atau yang di-reject. Sebagai metodologi, Six Sigma merupakan sebuah metodologi dengan struktur DMAIC yang fungsinya adalah untuk memperbaiki proses dan produk. Kegiatannya menggunakan statistik tools dan quality tools dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Sekarang mari kita bahas tentang proses. Apakah proses yang kita miliki baik atau tidak? Apabila proses berkemampuan tinggi, maka proses disebut baik. Sebaliknya, kalau kemampuannya rendah atau capability index-nya kecil, maka prosesnya disebut tidak baik. Nah, untuk mengetahui tersebut, kita ambil satu set data dari suatu proses. Kemudian data yang kita peroleh tersebut, kita buatkan suatu kurva berupa kurva distribusi atau orang menyebutnya kurva distribusi normal. Dia berbentuk lonceng. Nah, tolong lihat dua kurva ini. Yang merah ini adalah kurva yang sebaran datanya sangat lebar. Ini terbentuk karena variasi yang terjadi di dalam proses. Jadi variasi yang berlebihan akan membentuk kurva normal yang lebar seperti ini. Jadi ini nanti kalau kita hitung standar deviasinya, jarak antara data kepada rata-rata itu yang disebut simpangan baku atau standar deviasi. Jadi jaraknya jauh. Anda bandingkan dengan kurva yang ini. Kurva ini menunjukkan bahwa sebaran data sudah mulai menyempit. Jadi standar deviasinya pun atau simpangan bakunya pun lebih kecil dibanding yang kurva yang merah ini. Jadi kurva yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa sebarannya lebih sempit dibanding kurva yang berwarna merah ini. Jadi kita sebut kurva yang sempit ini lebih baik daripada kurva yang merah ini. Artinya proses produksi untuk kurva yang biru
itu jauh lebih baik dibanding kurva yang merah ini. Sekarang mari kita bandingkan data tadi dengan spesifikasi. Biasanya spesifikasi itu ditetapkan. Jadi ada target yang hendak dicapai, kemudian plus minus artinya ada batas bawah atau lower specification limit dan ada batas atasnya atau upper specification limit. Nah, kita bandingkan data tadi dengan spesifikasi ini. Kurva yang merah tadi misalnya posisinya seperti ini. Jadi Anda lihat bahwa di antara batas spesifikasi, ya, ini yang memenuhi spesifikasi. Sementara di luar spesifikasi, ini adalah cacat atau reject. Jadi ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah, mari kita lihat kurva yang sama, tapi sebarannya lebih sempit dibanding kurva yang merah ini. Masih kita bandingkan terhadap targetnya. Kita lihat kurva yang pertama yang ini. Anda lihat yang masuk ke dalam batas spesifikasi adalah ini. Ya. Sementara yang reject atau defect adalah yang ini. Demikian pula untuk yang kanan ini. Sebagian kecil masuk dalam spesifikasi dan selebihnya ada di luar spesifikasi atau reject atau defect. Nah, untuk yang ini, dia berada di dalam batas spesifikasi dan rata-ratanya, ini rata-rata, tepat berada pada target. Nah, Anda bisa lihat yang terbaik adalah yang ini, kurva yang berwarna biru ini. Dia spesifikasinya, dia lebar sebaran datanya sempit, kemudian dia berada di dalam batas spesifikasi, dan dia juga berada pada target atau mencapai target. Jadi sekarang Anda sudah bisa pahami bagaimana membandingkan sebaran data terhadap spesifikasinya. Dengan demikian, maka proses dengan sebaran data yang lebar dan sebaran data sempit tapi di luar spesifikasi, ini dua-duanya harus kita perbaiki. Untuk yang seperti ini kita perbaiki agar mencapai target dan berada di dalam spesifikasi semua data, tentu dengan cara memperbaiki proses dengan tujuan menghilangkan defect dan reject. Ini adalah defect dan reject yang kiri dan kanan ya. Jadi hilangkan cacat, kemudian untuk sebaran datanya, variasinya kita kurangi agar sebaran datanya menjadi sempit. Nah, untuk sebaran data yang sudah sempit, tapi dia di luar target karena masih ada defect, ini kita geser ke sini dengan memperbaiki proses. Itu yang disebut dengan memusatkan proses atau proses centering. Jadi kegiatannya untuk sebaran data seperti ini agar menjadi ini, yaitu hilangkan defect atau cacat dan reject, kemudian pusatkan prosesnya, perbaiki prosesnya agar memusat. Jadi inilah perbaikan yang dilakukan oleh Lean Six Sigma metodologi, yaitu mereduce sebaran data atau mereduce variasi dari data, kemudian memusatkan data ke target, dan menghilangkan atau mencegah cacat dan reject. Demikian ya. Untuk lebih memperdalam pemahaman, kita buatkan suatu contoh. Misalnya Anda memiliki proses dengan
spesifikasi seperti ini. Targetnya adalah 70, kemudian batas atasnya 75, dan batas bawah adalah 65. Dengan kata lain, 70 plus minus 5. Kemudian Anda ambil atau ukur data dari proses, Anda peroleh sekumpulan data, satu set data seperti ini. Nah, informasi apa saja nanti dari data yang Anda peroleh ini, kita bisa lakukan menghitungnya menggunakan software statistics. Ada beberapa software statistik yang bisa Anda gunakan, tapi yang populer untuk Lean Six Sigma, orang biasanya menggunakan Minitab. Jadi sekarang saya memiliki Minitab versi 16. Nah, tinggal double klik ini. Sekarang proses membuka Minitab akan muncul seperti ini. Jadi agar bisa memenuhi layar komputer Anda, klik ini, kotak ini. Nah, ini merupakan sel-sel untuk mengisi data. Jadi data tadi kita inputkan ke kolom ini, di kolom pertama. Jadi di kolom pertama ini misalnya data kita tadi adalah data proses, saya bisa beri nama data saja. Jadi di sini ketik data. Kemudian individu data tadi Anda ketik semua di sini. Ya, di kolom 1. Saya sudah menyelesaikan pengetikan data pada sel-sel di worksheet Minitab ini. Jadi saya ketik labelnya, saya beri nama data, kemudian saya ketik satu persatu data, ya sampai ke bawah. Jadi Anda lihat ada 30 data. Nah, dari 30 data ini, informasi apa yang ingin kita peroleh? Tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin melihat sebaran data dan keterpusatan data dan nilai sigmanya berapa. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi masuk ke sini, asisten, pilih capability analysis, kemudian muncul seperti ini. Kita pilih pojok kiri bawah ini, klik saja. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Jadi cursor Anda tempatkan di kolom, ya, klik di sini. Kemudian ini data, double klik. Jadi data di sini tertulis, pindah datanya ke sini. Subgroup size-nya saya pilih 1. Jadi ini berada di dalam satu grup saja, tidak saya kelompok-kelompokkan karena data saya sedikit. Kalau data saya ratusan, mungkin saya akan kelompokkan. Tapi ini tidak, cukup satu kelompok. Jadi saya ketik di sini 1. Nah, tadi Anda masih ingat kan, batas bawahnya adalah 65. Ya, karena Anda targetnya atau spesifikasinya adalah 70 plus minus 5. Jadi 65 bawahnya, atasnya adalah 75. Target Anda adalah 70. Selesai. Anda klik OK. Nah, ini adalah tampilan untuk kapabilitas proses Anda. Jadi Anda bisa lihat di sini, apakah proses saya capable? Ditunjukkan di sini bahwa proses Anda low, ya, rendah.
proses yang tinggi ini 6 sigma. Ini 0,38. Apakah rata-rata berbeda dengan target 70? Ya, berbeda. Ya, Anda lihat sini targetnya ini di sini 70, sementara rata-rata Anda ini kurva normalnya, rata-rata Anda ada di sini. Anda lihat angkanya min-nya atau rata-ratanya adalah 66,567. Sementara simpang baku atau standar deviasi, yaitu jarak data terhadap rata-rata, sebesar 3,7937. Anda lihat di sini 0,38 ini adalah nilai sigma untuk jangka panjang. Ya, overall capability. Jadi Minitab menghitung ini untuk jangka panjang. Jadi berapa nilai sigma Anda sekarang? Ini harus ditambah atau shifted sebesar 1,5. Jadi 0,38 ditambah 1,5, jadi nilai sigma Anda adalah 1,88. Rendah ya? 1,88, sangat rendah. Kemudian Anda lihat, ini ada data Anda di luar spesifikasi. Ya, di bawah ini. Itu jumlahnya, yang di kanan juga ada sedikit barangkali, jumlahnya sebesar 35,29%. Jadi sekitar 65% saja data Anda yang berada di dalam spesifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kapabilitas proses Anda sangatlah rendah. Jadi tentu ini harus diperbaiki melalui metodologi Lean Six Sigma dengan cara mengurangi variasi proses atau memperkecil simpangan baku atau standar deviasi, kemudian membawa data tersebut terpusat ke target, jadi berada di dalam ini. Demikian ya, paham ya? Jadi Anda sekarang sudah memiliki nilai sigma dari proses. Bahwa proses Anda nilai sigmanya 1,88. Itu tadi adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data yang diperoleh dengan cara mengukur disebut data continuous. Sementara data yang diperoleh dengan cara menghitung disebut data discrete. Dan cara menghitungnya pun berbeda. Ini contohnya. Misalnya kita sebut di sini produknya adalah AA misalnya. Ada reject atau defect sejumlah 35 dari 100 unit. Ya, 30 reject atau defect dari 100 unit. Maka nilai sigmanya adalah seperti ini. Nah, nilai sigmanya untuk jangka pendek adalah 1,88. Jadi sangat rendah. Selesai sudah penjelasan, maka sekarang kita bisa buat suatu kesimpulan. Jadi upaya untuk meningkatkan nilai sigma, caranya adalah kurangi variasi dari proses, kemudian cegah atau hilangkan defect, kemudian pusatkan data ke targetnya. Jadi semakin baik suatu proses, maka ditandai dengan semakin sempit sebaran data, semakin sedikit defect-nya, dan data semakin terpusat ke targetnya. Dengan demikian, nilai sigma atau proses capability semakin tinggi. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan diingatkan kembali, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa lagi di pelajaran Lean Six Sigma berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.